Hello, my cute students. I'm very happy to meet you again in this lovely occasion. Today, we are going to study about formal invitation letter. Well, this is the slide of our learning purposes. There are 5 learning purposes for this material. Ada 5 tujuan pembelajaran kita belajar tentang surat undangan resmi. Jadi nanti setelah kamu belajar tentang surat undangan resmi ini, diharapkan kamu mampu, the first one, find out, menemukan perbedaan dan persamaan dari beberapa undangan resmi untuk beberapa acara yang berbeda. Jadi kamu nanti bisa menemukan perbedaan dan persamaannya itu apa di antara sekian beberapa undangan resmi yang nanti akan ditampilkan. And the second one, mengidentifikasi dan menyebutkan bagian-bagian dari undangan dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. And then the third is about at the end of the lesson, you are able to memahami. Jadi kamu bisa setelah belajar ini, nanti di akhir pembelajaran, kamu bisa memahami struktur teks dan unsur kebahasaan undangan resmi. And the fourth is, kamu nanti diharapkan mampu membuat undangan resminya terkait dengan kegiatan sekolah. Jadi nanti kamu akan diberi tugas untuk membuat undangan resmi, tapi khususon terkait kegiatan sekolah. Entah itu upacara hari besar, entah itu graduation party, atau anniversary dari sekolah atau hari jadi sekolahan, ya, and etc. Dan yang kelima, nanti setelah kamu buat undangan resminya, itu kan nanti kamu menampilkan di depan dengan menggunakan soft file. Jadi nanti kamu presentasi di depan terkait undangan yang telah kamu buat. Okay, do you get it? Now we go to the symbol of invitation. There are 2 here, ada 2 di sini, yaitu the white one and the red one, yaitu undangan yang putih dan yang merah. Nah, dari kedua undangan ini silahkan kamu amati ada perbedaannya tidak dan ada persamaannya atau tidak. Okay. I will give you some minutes to pay attention to those invitations later. Okay? Now, we talk about definition. Okay, this is the definition of formal invitation. So, what is formal invitation? Formal invitation adalah sebuah surat yang bertujuan untuk mengundang seseorang untuk datang ke sebuah acara. Biasanya surat ini itu dikirim oleh perusahaan, institut, baik itu institut kementerian, pendidikan, ataupun lembaga-lembaga resmi yang lain. Nah, itu yang namanya formal, namanya juga formal, resmi, jadi yang ngirim juga lembaga resmi. Nah, and now we talk about the differences between formal and informal. Okay, di formal invitation, di surat undangan resmi, itu ada format baku. Jadi kamu nggak boleh asal-asalan ya. If you want to write down about formal invitation, jika kamu ingin membuat sebuah undangan resmi, maka format baku itu wajib hukumnya untuk diterapkan dalam undangan yang akan nanti kamu buat, ya. Nah, struktur teksnya itu bagaimana? Itu nanti di next slide. Untuk yang informal letter, itu tidak mempunyai format baku sesuai struktur teks, ya. Jadi kalau formal itu ada format baku dan itu wajib, kalau di informal itu tidak ada formatnya. Kamu hanya tinggal menulis saja, misalkan, please join us at graduation ceremony, seperti itu. Tapi kalau di formal nggak boleh seperti itu. Ada beberapa hal yang harus dicantumkan di surat undangan resmi itu. Yang kedua, ditulis dalam kaligrafi style.
Maksudnya kaligrafi style itu bentuk tulisannya itu dibuat semenarik mungkin, seindah mungkin. Jadi orang yang membacanya itu akan tertarik untuk datang seperti itu. Ya, karena ini formal berarti bentuk hurufnya juga harus yang menarik. Kalau di informal itu ditulis dalam bahasa sederhana, jadi bentuk hurufnya itu tidak harus menggunakan bentuk huruf yang menarik. And then it's about the date and the time. Untuk tanggal dan jam di formal invitation itu ditulis dengan huruf. Nah, I will show you about our slide before. Yep, on the right one. Untuk tanggal dan waktu ditulis dalam bentuk huruf. Nih, di sini sudah sangat jelas tertulis Saturday, the 8th of May at 2 p.m. Ocean Pearl. Pearl, ya. Saturday at 8th of May at 2 p.m. Ocean Pearl. Nah, di sini sangat jelas bahwa di sini ada 2 p.m. sedangkan di informal itu menggunakan angka. Kamu bisa ya menemukan perbedaannya. Menggunakan angka, di sini menggunakan huruf. Okay, can you get it? Well, let's continue our discussing for the differences between formal and informal. Dan yang terakhir itu tidak ada singkatan. Jadi kalau di formal letter itu tidak boleh disingkat. Misalkan kamu mau mengatakan we are going to. Kamu di situ nulisnya we, terus nanti ada tanda petiknya di atas, terus RE, we, terus tanda kutip RE. Itu nggak boleh kalau di formal. Kalau di formal itu harus ditulis yang lengkap, tidak boleh ada singkatan. Jadi we are going to, langsung tidak boleh disingkat tanda kutip RE, itu nggak boleh. Tapi kalau di informal itu boleh ada singkatan. Well, can you get my point? Again, for the next slide is about the generic structure. Apa itu generic structure? Generic structure itu adalah susunan teks, unsur pembangun teks alias format baku kamu membuat surat undangan resmi. Jadi harus mencantumkan semuanya ini yang biru, yang background-nya biru ini. The first one, jadi kalau kamu menulis tentang surat undangan resmi, itu harus ada nama tuan rumah, nama yang mengundang, host, itu maksudnya nama yang mengundang. Di sini yang mengundang itu adalah Mr. and Mrs. Anantio. And then the second one, praising of the invitation. Jadi ada kalimat mengundangnya. Nah, kalimat mengundangnya selain cordially request the pleasure of your company, itu bisa juga dengan menggunakan cordially request your presence. Ya, jadi selain the pleasure, kamu bisa mengganti dengan your presence. Setelah itu nanti di sini ada nama the kind of event. Itu ada nama acaranya. Jadi wajib dicantumkan nama acaranya itu apa. Kebetulan di contoh ini adalah on the wedding, berarti wedding ceremony berarti adalah di perayaan pernikahan, ya, di pernikahan. Atau bisa juga misalkan kalau kamu ingin membuat sebuah surat undangan untuk makan pagi, kamu bisa dengan kata a breakfast. Atau on the wedding ceremony-nya ini bisa diganti dengan an award ceremony. An award ceremony artinya upacara penghargaan. Ya. Can you get my point ya tentang the kind of event? Next structure is about the date. Tanggalnya, the date, and the time itu wajib ditulis dengan menggunakan huruf. Ya, di sini ditulis on Friday, the 12th of December. 12-nya itu adalah 12 Desember at 7, S-E-V-E-N. Wajib dengan huruf 7 o'clock. In Gedung Ngasirah, Jalan Jenderal Sudirman, Kudus. Ya, this is venue. Venue itu artinya itu adalah alamatnya.
Jadi selain ada tanggal, waktu, dan alamat, itu harus ada dan jelas ya. Tempatnya di mana? Di sini gedung Nasir. Nah, di sini, and then the next generic structure is about request to response. Request to respond itu maksudnya itu adalah setelah kamu menerima surat undangan resmi ini, nanti di situ akan diselipkan sebuah kartu kecil. Nah, kartu kecil ini gunanya untuk membalas surat undangan resmi, apakah kamu mau datang atau kamu tidak akan datang. Nah, di sini kamu bisa bisa dengan mengirimkan lewat email di Gmail, alamat Gmail ini, atau bisa juga dengan menelpon Julia dengan nomor HP-nya ini. Jadi kalau kamu mau menyatakan, oh ya saya bisa datang, kamu nelpon dulu ke Julia bahwa kamu bisa datang. Kalau misalkan kamu nggak bisa datang, ya kamu bisa nelpon Julia atau dengan mengirimkan email. Emailnya Julia itu ini rsvb.wedding@gmail.com. And then this is special instruction. Jadi di dalam surat undangan resmi itu biasanya ada instruksi khusus, entah itu dress code, entah itu keterangan apalah. Dress code itu berarti pakaian yang harus kamu kenakan ya pada saat kamu menghadiri undangan resmi tersebut. Kebetulan di sini tidak ada dress code. Ini ada dress code. Kamu bisa selain keterangan keterangan khusus ini kamu bisa ganti dengan dress code. Kalau misalkan kamu nggak ingin ada keterangan khusus tentang dinernya itu dengan apa. Nah, di sini ada special instruksinya. Dinner with be served at Yummy Food. Jadi dinernya itu akan disajikan oleh Yummy Food itu maksudnya sebuah perusahaan catering ya, di Yummy Food. Nah, ini kayak restoran, nama sebuah restoran. This is the slide of language features atau unsur kebahasaan. There are 3 here, ada 3. Di mana di surat undangan resmi itu yang pertama menggunakan simple present tense, berarti menggunakan verb 1. Yang kedua ada preposition of time and place. Untuk of time itu misalkan in, on, at, and place itu biasanya itu menggunakan in, on, at juga. Nah, nanti on the next meeting we will talk about the preposition of time and place. Jadi nanti kita akan membicarakan apa sih bedanya in, on, at time dan in, on, at place. And the third is possessive adjective. Jadi di surat undangan resmi itu menggunakan kata ganti yang artinya milik. Kayak misalkan they jadi their, we jadi our, you jadi your, I, my, he, his, she, her, dan lain sebagainya. Well, this slide is class objectives. Di sini there are 2 class objectives. Ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu the first one is deciding the generic structures of formal invitation letter. The second one is making formal invitation card individually. Nah, untuk tujuan pertama ini nanti diharapkan kamu setelah melihat video pembelajaran ini, kamu mampu menentukan generic structure dari surat undangan resmi. Tujuan yang kedua yaitu diharapkan kamu mampu membuat surat undangan resmi secara individu dengan desain semenarik mungkin. Okay, do you get it? Next slide. This is some of formal invitation letter. Tolong perhatikan baik-baik setiap contoh dari surat undangan resmi berikut ini. Nah, di sini your job atau tugas kamu itu write down the generic structures of the following formal invitation letter. Kamu diminta untuk menulis generic structure dari masing-masing contoh surat undangan resmi berikut ini. Okay, this is the first formal invitation letter sample. Tulislah generic structure dari surat undangan resmi yang pertama ini. And then this is number 2 and 3. Write down the generic structures of it. Tulislah generic structure dari masing-masing nomor 2 dan nomor 3 surat undangan resmi berikut ini. Okay? And this is the last slide. Ini number 4. Nomor 4 dari contoh surat undangan resmi
dan kamu diminta untuk menulis generic structures dari surat undangan resmi ini. Hi all, this is our class goals. For our today's material is about formal invitation letter atau surat undangan resmi. Hi, super talented and great English team. There are 2 goals here in this video. Nanti di sini kamu akan belajar gimana sih membuat surat undangan resmi secara tertulis. Nah, jadi kamu perhatikan baik-baik ya. Itu 2 tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Di slide berikutnya nanti akan ditampilkan sebuah situasi di mana akan kita buat surat undangan resmi secara tertulis berdasarkan situasi yang saya tampilkan. Simak baik-baik ya cara membuatnya. Dalam membuat surat undangan resmi secara tertulis, kalian harus memahami arti bahasa Indonesia dari situasi yang diberikan. Oke, ini contohnya. Ada sebuah pesta pernikahan, Mr. and Mrs. Hisham akan mengundang rekan bisnis mereka untuk menghadiri pesta pernikahan putri mereka. Oke? Here is the result of formal invitation letter. Ini adalah hasil dari penulisan surat undangan resmi berdasarkan situasi yang saya berikan di slide sebelumnya. Kalian baca dan simak baik-baik ya. Oke, this is first situation. Untuk situasi pertama, untuk nomor absen 1 sampai 10. Silahkan kalian catat, kemudian kalian pahami artinya, lalu buatlah surat undangan resmi secara tertulisnya. Oke? This is situation 2. Untuk nomor absen 11 sampai 20. Ingat ya, pahami baik-baik artinya, kemudian kalian buatlah surat undangan resmi tertulisnya berdasarkan situasi kedua ini. Here we go to the situation 3. Untuk nomor absen 21 sampai terakhir. Ingat ya, selalu kalian pahami artinya, kemudian kalian buatlah surat undangan resmi secara tertulis sesuai dengan situasi ini. Oke? Don't forget to upload formal invitation letter yang sudah kamu tuliskan berdasarkan situasi di slide sebelumnya. Happy writing all! Hello all of my creative students. Okay, today's material is about making the sign of formal invitation letter. Are you ready? Here are samples. I'm sure you are creative student. Buatlah desain terbaik kamu untuk undangan resmi yang sudah kamu tulis di pertemuan sebelumnya. Ingat ya, soft file-nya kamu upload. Okay? Okay, this is the end of our lesson for today. Many thanks for your attention and let's get to work. Bye!